Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly Anissa PhD. Saya pada video ini akan menjelaskan mengenai analisis semiotika. Apa itu analisis semiotika? Mengapa analisis semiotika itu penting dalam kajian-kajian media, kajian-kajian komunikasi, dan bagaimana cara menerapkannya, termasuk tokoh-tokohnya akan dibahas dalam video ini. Jadi semiotika asal katanya dari semion, ya, dari bahasa Yunani yang berarti tanda atau sign. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda, seperti bahasa, kode, sinyal, gambar, kalimat yang juga disebut language system. Jadi bila kita mendengar kata semiotika, kita harus menyebutkan itu adalah ilmu tentang tanda, tentang sistem tanda. Sistem tanda ya, itu bentuknya macam-macam, bisa bahasa tadi, bisa kode ya, Morse, sinyal, gambar itu tadi. Itu disebut dengan sistem tanda atau sistem bahasa. Sistem bahasa ini memiliki makna. Sistem bahasa ini adalah kode yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi dan makna tersebut. Ya, nah siapa tokoh-tokoh semiotika? Ada 3 tokoh yang penting dalam kajian semiotika ya. Pertama adalah Ferdinand de Saussure. Ya, Ferdinand de Saussure ini adalah semiologi atau semiologi linguistik, jadi ahli bahasa. Ferdinand de Saussure mengatakan gitu ya. Ferdinand de Saussure mengatakan tanda itu terbagi atas 2. Ya, ada penanda dan ada petanda atau signifier dan signified. Penanda dan petanda ini menjadi basic gitu kan, menjadi basic dari cara berpikir manusia. Ketika ada tanda, maka ada makna tertentu. Misalnya gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ketika saya menggunakan kerudung gitu. Kerudung ini menjadi pemaknaan, menjadi simbol gitu bahwa saya orang muslim, saya muslimah gitu. Meskipun tidak selalu orang yang berkerudung adalah muslimah, tapi itu adalah sistem tanda yang sudah terjadi gitu, sudah tereksis, sudah ada bahwa orang yang berkerudung diidentikan dengan muslim misalkan. Atau misalkan ketika kita menghadiri sebuah layatan takziah gitu ya, melayat gitu. Ada bendera putih misalkan. Nah, putih diidentikan dengan kesedihan misalkan. Atau mungkin di daerah tertentu ada yang warna kuning, merah dan sebagainya. Jadi tanda ini punya makna yang bisa dimaknai oleh sebuah society, masyarakat. Kemudian yang kedua ada Charles Sanders Peirce ya. Charles Sanders Peirce ini dia menggunakan semiotika sebagai logika filsafat. Ya, ada 3 ya, ada 3 fungsi ya dari semiotika gitu ya, ada 3 posisi gitu ya, nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian ada Roland Barthes ya, ahli semiologi yang bicara bahwa setiap tanda itu atau dalam konteks masyarakat itu dia selalu menyimpan makna, yang makna itu bisa menampilkan mitos-mitos tertentu yang hidup dalam sebuah masyarakat. Barthes mengenalkan ada sign, signifier A, signified B, kemudian ada turunan lagi di signifier itu, signifier dan signified. Ya, 1 dan 2. Saussure ya, kita bedah satu persatu. Saussure mengatakan semiologi adalah ilmu tentang tanda dan penggunaannya dalam masyarakat dalam konteks kajian struktural. Maka kita sering melihat kajian-kajian Saussure ini dalam ilmu-ilmu linguistik misalkan. Ya, tidak hanya ilmu-ilmu komunikasi dan media, tapi di ilmu linguistik itu sangat menggunakan atau Saussure ini mengeksplorasi banyak di linguistik, di bahasa. Ya, Saussure mengatakan tanda atau sign adalah segala sesuatu yang punya makna. Kemudian dia memberi hubungan antara yang konkret dengan yang abstrak. Gitu ya, misalkan kalau konkret dan abstrak itu ya misalkan apa yang kita bayangkan kalau kita mendengar kata asap, gitu kan, asap itu sebagai sesuatu yang konkret. Lalu abstraknya itu seperti apa kalau ada asap? Oh, mungkin ada kebakaran. Kita berpikir ada kebakaran kalau ada asap.
gitu kan. Nah, kemudian hubungan antara bentuk, form, dan makna atau meaning. Bentuknya seperti apa, dia memberi makna atas sesuatu, gitu kan. Jadi bentuk, form, gitu ya, itu juga memberi makna. Gitu. Misalkan kalau kita mendengar kata bayi, ya, bayi itu seperti apa? Bayi itu pipinya mungkin cabi gitu ya, kemudian kulitnya halus, ya kecil, imut gitu kan. Nah itu memberi makna apa? Memberi makna bahwa bayi itu adalah individu atau makhluk yang pure, yang tidak punya dosa misalnya begitu ya, yang sangat lucu misalnya begitu. Ya, itu kan memberi makna. Hubungan antara imaji suara dan konsep itu juga bisa. Suara dan konsep. Ya. Apa maksudnya? Bagaimana ini bisa kita contohkan ya, kita imajinasikan misalkan. Ya. Misalkan kita mendengar beduk. Bulan puasa mendengar beduk maghrib gitu di masjid. Deg 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 gitu. Maka konsep yang keluar adalah tidak jauh dari, oh ini adalah buka puasa, maghrib, Islam, masyarakat, musola, langgar, gitu ya. Oh ini adalah sebuah kebiasaan, atau ini adalah sebuah cara untuk menampilkan atau mengajak orang untuk berbuka puasa, misalnya begitu. Gitu ya. Jadi suara itu juga bisa menampilkan makna. Kemudian hubungan arbiter maupun motivated. Arbiter itu bisa menggantikan gitu ya. Jadi makna dan tanda dan makna ini bisa saling menggantikan satu sama lain karena dia terhubung gitu. Dia karena punya hubungan gitu. Jadi meskipun kita tidak paham ya atau kita tidak bermaksud untuk melihat atau mendengarkan sesuatu gitu ya misalkan, atau melihat tadi misalkan bayi gitu, asap tadi atau beduk dan sebagainya. Tapi secara naluriah gitu ya, kita sudah bisa memaknai tanda-tanda itu tanpa kita membicarakan kepada orang lain. Oh kalau bayi apa yang baik kita bayangkan, oh kalau asap apa yang kita bayangkan, kalau beduk apa yang kita bayangkan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi semiologi Saussure terkenal dengan konsep diadik atau dikotomi gitu ya. Tanda atau sign ya, kita lihat di sini misalkan tanda rumah. Rumah itu meskipun bentuk rumah itu macam-macam gitu ya. Ada rumah panggung gitu ya, rumah di atas air misalkan, rumah modern, minimalis dan sebagainya. Tapi kalau kita mendengar kata rumah, maka kita pasti terimajinasi rumah itu bentuknya seperti ini. Kemudian tanda, ya tanda visual, dar gitu ya, ada suara yang seperti sesuatu yang meledak, maka kita akan selalu punya imajinasi apa ya, bom yang meledak, ban yang meledak, balon yang meledak dan sebagainya. Kemudian Saussure juga mengatakan tanda terdiri dari penanda dan petanda ya, tidak bisa dipinjamkan, tetapi dia saling berhubungan. Penanda tidak berarti tidak berarti tanpa adanya petanda dan sebaliknya. Maka itu disebut arbiter, saling berhubungan, saling berelasi. Ya, penanda dan petanda. Peirce mengatakan semiotik adalah ilmu yang memadukan entitas yang disebut sebagai representamen dengan entitas lain yang disebut sebagai objek. Sehingga semiotika kajian semiotika Peirce menekankan pada ada namanya triadik atau trikotomi. Ya, tanda terdiri dari 3 unsur. Pertama, representamen, kedua, interpretan, dan yang ketiga adalah objek. Apa tanda representamen? Adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas. Ya, tanda atau representamen ada sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu. Nah, sesuatu yang lain itu disebut interpretan dari tanda yang pertama. Dan pada gilirannya mengacu pada objek. Dengan demikian, sebuah tanda atau representamen memiliki relasi triadik
langsung dengan interpretan dan objeknya. Proses ini disebut signifikasi. Ya, bisa Anda lihat di sini. Ya, interpretan contohnya pohon gersang. Pohon gersang itu menghasilkan apa? Menghasilkan konsep apa yang disebut pohon gersang? Oh, pohon gersang adalah ya pohon yang tidak punya daun, yang hidup di dalam cuaca kering gitu ya, yang tidak subur dan sebagainya. Maka dia akan merujuk kepada foto atau objek yang dimaksud. Misalnya begitu. Jadi interpretan, representamen dan objek itu saling berhubungan. Gitu ya. Maka Peirce mengatakan ada yang disebut icon, simbol, dan indeks. Icon itu adalah tanda yang mengandung kemiripan rupa dengan acuan referensinya. Contohnya apa? Peta. Ya, peta itu akan mencontohkan atau merepresentasikan kenyataan geografis. Tapi peta itu bentuknya lebih kecil, gitu kan? Atau kata kukuruyuk. Kata kukuruyuk itu adalah ikon yang mewakilkan ayam, misalkan. Ya, dan lain sebagainya. Indeks adalah tanda yang mempunyai keterkaitan tentang peristiwa. Nah, dan ini adalah fungsinya adalah sebab akibat. Hubungannya adalah sebab akibat. Gitu ya. Bukti kehadiran di antara representamen dan objeknya. Contohnya apa? Jejak tapak kaki adalah indeks dari seseorang yang sudah lewat di jalan tersebut. Ketukan pintu, gitu kan, adalah tanda, ada indeks dari kedatangan tamu. Termasuk kalau kita bicara Assalamualaikum, akan berbeda dengan ketika saya membuka forum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya bertamu ke rumah orang, maka cara saya bicara Assalamualaikum itu berbeda. Nah, itu adalah indeks. Kemudian simbol adalah tanda yang bersifat konvensional, kesepakatan sosial. Tanda-tanda biasanya adalah simbol-simbol itu tadi, gitu ya. Simbol ini bisa bersifat konvensional, kesepakatan sosial. Contohnya apa? Tanda dilarang parkir. Ya, itu sudah diatur bahwa tanda dilarang parkir adalah P yang dicoret. Lampu merah, kuning, hijau sudah menjadi konvensional kesepakatan sosial bahwa merah berhenti, kuning jalan, hijau hati-hati, hijau berjalan, misalnya begitu. Nah, ini contohnya. Ya tadi ya, pohon gersang, foto pohon. Ya. Jadi pohon yang objek foto pohon itu menampilkan situasi seperti apa yang gersang. Yang gersang itu seperti apa? Yang tandus, yang tidak ada air dan sebagainya. Kemudian Roland Barthes mengembangkan ya konsep-konsep tadi, teori-teori yang disampaikan ya, terutama oleh dari Ferdinand Saussure. Roland Barthes mengatakan ada pembagian makna yang lebih kompleks dalam proses semiotika, dalam kajian semiotika yang disebut dengan denotasi dan konotasi yang pada akhirnya menghasilkan mitos, gitu kan? Nah, mitos adalah ciri khas dari pengembangan semiologi mirip Roland Barthes, karena di Ferdinand Saussure dia tidak menyebutkan mitos. Ada penanda dan petanda ya, dan dikembangkan. Signifier itu juga ada sign, juga tanda yang juga memiliki signifier dan signifier. Ya, contohnya ini bisa kita lihat. Apa denotasi? Makna definisional, literal dan harafiah. Jelas dari suatu tanda. Ya, itu denotasi. Konotasi, asosiasi sosiokultural dan personal yang memiliki ideologi dan emosi dari tanda. Khususnya terkait dengan kelas atau status sosial, gender, usia, etnisitas dari interpreter atau pemaknaannya. Dan sifatnya polisemi, artinya dia multitafsir. Sehingga bisa saja ketika orang memaknai sebuah tanda, dia akan memaknai A.
Ketika orang lain hidup dalam sebuah masyarakat yang berbeda, nilai berbeda, dia bisa menandai dengan makna yang berbeda pula. Contohnya seperti itu. Nah, denotasi itu hasil dari sesuatu yang kultural, yang natural gitu ya, yang sesuatu yang given gitu. Dia yang innocent, yang literal, sebagaimana adanya gitu ya, eksplisit gitu. Nah, itu yang disebut denotasi. Konotasi adalah makna yang menempel dari denotasi itu. Ya. Nah, konotasi inilah yang dilahirkan dari nilai-nilai yang hidup dalam sebuah masyarakat. Gitu kan? Contohnya apa? Contohnya bila di Indonesia kita sedang makan dengan keluarga, kemudian kita mengeluarkan sendawa gitu. Sendawa itu adalah ketidaksopanan, gitu kan? Tapi bagi orang Jepang mungkin, bagi orang Arab, Timur Tengah mungkin, justru sendawa itu sesuatu yang menghargai orang yang memasak, gitu. Oh, saya sangat senang dengan masakanmu, maka saya mengeluarkan sendawa, misalkan begitu ya. Jadi denotasi dan konotasi ini saling terkaitan, saling berkaitan gitu. Kemudian mitos, kata Roland Barthes, mitos adalah sistem semiotika dalam tatanan kedua atau second order yang merefleksikan ideologi-ideologi yang dominan di zaman ketika ada interpretasi tentang makna tersebut. Sehingga gitu ya, mitos itu sebenarnya cara untuk mendistorsikan fakta sehingga masyarakat akan menerima begitu saja tanpa perlawanan. Gitu. Nah, ada persoalan konstruksi, sejarah, dominasi kelas misalkan, itu turut membentuk mitos yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini adalah posisi mitos dalam semiotika Roland Barthes. Ya. Ada denotasi, konotasi, misalkan denotasi secara harafiah, bunga mawar. Anda harus menjelaskan bunga mawar adalah salah satu jenis bunga ya, yang punya duri, yang wangi, misalnya gitu ya, yang cenderung berwarna merah meskipun ada mawar lain berwarna lain gitu ya. Ada putih, ada merah muda dan sebagainya. Jadi kondisi fisik itu kita sebut denotasi. Nah, ada disebut konotasi, ya. Konotasi itu adalah yang mewakili dari bunga. Ya, misalkan ketika Anda jatuh cinta, maka Anda memberikan bunga. Atau ketika Anda menyatakan terima kasih Hari Ibu, Anda memberikan bunga kepada ibu Anda. Jadi bunga itu mewakili makna yang cinta, sayang, bahagia dan sebagainya itu tadi. Gitu ya. Kemudian Roland Barthes mengatakan ya, dalam denotasi dan konotasi itu ada yang disebut dengan mitos itu tadi. Bagaimana kemudian mawar itu menjadi bagian dari mitos di masyarakat, gitu ya. Misalkan, oh kalau hari Valentine ya harus pakai mawar. Kalau nggak pakai mawar maka itu tidak komplit, tidak lengkap misalkan. Gitu ya. Atau mengapa sih di dalam berita-berita jurnalistik itu perempuan disebut mawar, gitu kan? Mawar menjadi korban ruda paksa atau pemerkosaan misalnya begitu. Kenapa mawar disebut menjadi bagian dari objek perempuan, subjek perempuan yang diperkosa itu misalkan dalam jurnalistik? Karena mitos apa yang disampaikan melalui bunga mawar. Gitu ya. Nah, konteks. Dalam semiotika selalu hidup dalam sebuah konteks. Konteks ini adalah sistem bahasa di manusia. Jadi kita tidak dapat mengabaikan konteks ini. Ya. Sehingga apa? Ketika Anda melakukan penelitian dengan semiotika, Anda harus paham bagaimana konteks itu hidup dan berdiri dalam pemanaan tertentu. Ya, misalkan sebagai contoh, di negara-negara barat, misalkan saya sebut Inggris, Amerika gitu ya, hari Valentine diwakili dengan mawar misalkan. Ya.
wajib pakai mawar misalnya begitu. Tapi di Indonesia mungkin berbeda. Tidak harus menggunakan mawar gitu kan untuk menyatakan cinta, untuk menyatakan empati, simpati pada seseorang. Bahkan kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu ekspresif masyarakatnya. Jadi konteks itu menjadi sangat penting. Anda tidak bisa memaknai sesuatu bila Anda tidak paham konteks, sebuah konteks. Konteks dalam sistem bahasa manusia tidak bisa diabaikan tadi. Contohnya misalkan emoticon ya dalam chat WA itu juga memberi konteks. Ya, contohnya apa? Gitu kan? Ya, jadi emoticon itu bisa mewakili diri kita. Misalkan Anda di chat dengan teman Anda. Kamu marah dengan saya gitu. Anda tidak perlu mengatakan saya marah, tapi kemudian ketika Anda mengirimkan gambar tengkorak misalkan, mengirimkan gambar warna merah, orang sedang ada api dan sebagainya, maka teman Anda kan bisa memaknai bahwa Anda sedang marah, misalnya gitu. Termasuk ketika Anda menulis-nulis status ya, di gambar ini dicontohkan gitu, saya contohkan. Ya, ketika salah menampilkan emoticon, maka salah juga ketika ingin mengekspresikan sebuah pemaknaan gitu. Ya. Metode analisis semiotika bisa digunakan dalam apa? Penelitian media, seperti penelitian film, kajian-kajian iklan, kajian-kajian sosial media juga bisa, ya, sehingga eksplorasi dalam kajian semiotika itu sungguh sangat luas. Gitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.